Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup menarik bagi saya. Sebuah isu yang mungkin saja dekat dengan kita. Kemarin kita telah melaksanakan pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan juga para pimpinan-pimpinan atau para anggota dewan legislatif. Besok pada tanggal 27 November 2024 kita akan melaksanakan pilkada, yaitu pemilihan kepala daerah untuk memilih pemimpin daerah kita sendiri. Ada provinsi dan ada kabupaten atau kota. Begitu juga dengan di NTB, kita akan segera memilih gubernur dan juga wali kota atau bupati-bupati di seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena ini bukan isu yang begitu sensitif, maka saya akan mengangkat atau mengulas itu dengan begitu detail dengan menggunakan data-data yang telah kami peroleh, yang kami baca dan kami bentuk pola sehingga kami bisa menemukan sebenarnya problem yang bisa atau isu atau jawaban atas apa isu yang kami bahas kali ini. Langsung saja kami akan membawa acara ini, akan membawa konten ini dengan judul Mata Data, Berkilau di Pemilu, namun generasi muda bertikai dengan keasingannya dengan politik. Pertama-tama untuk membahas isu ini, kita harus melihat dari 3 hal. Yang pertama itu adalah pengaruh generasi muda terhadap arah perubahan. Kedua adalah efek sosial media sebagai media penyampai pesan politik. Yang ketiga adalah kemampuan pendidikan politik bagi generasi muda. Kita lanjut ke data berikut. Dalam sensus penduduk NTB Nusa Tenggara Barat, jumlah penduduk hasil dari sensus penduduk tahun 2020 bertambah menjadi 8.019,88 ribu jiwa dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2020. Kenaikannya benar-benar begitu signifikan. Dari kenaikan ini, mana yang paling besar porsinya? Next. Dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT itu meningkat dari pilkada tahun 2020 menjadi pilkada tahun 2024 sebesar 82% atau peningkatannya sebesar 12%. Next. Persentase dari DPT dan persentase dari jumlah DPT tadi itu didominasi oleh milenial dan Gen Z dengan rata-rata usia 17 sampai 39 tahun. Jumlah porsinya begitu besar, sebesar 54% dari jumlah DPT. Tentu itu angka yang sangat-sangat besar jika kita melihat bahwa porsi generasi muda dalam pemilu itu benar-benar begitu besar. Next. Dalam 3 bulan terakhir, kali ini kita akan melihat sisi setelah kita tahu bahwa begitu besarnya jumlah atau porsi anak muda di pemilih tetap, kita akan melihat tentang data dari internet. Apakah yang menggunakan internet itu adalah generasi muda? Mari kita lihat datanya. Dalam 3 bulan terakhir, 94,16% usia 16 sampai 30 menggunakan internet. Satu dengan porsi 84,37% menggunakan untuk media sosial. Yang kedua adalah 84,28% untuk konsumsi berita. Yang ketiga adalah 83,78% untuk hiburan. 94% para pengguna itu untuk menggunakan DPT. Ini benar-benar begitu besar. Apalagi kita melihat bahwa daftar pemilih tetap itu 54% lebih besar. Itu berkorelasi juga dengan internet. Next, berikutnya. Anak muda dalam media sosial. Media sosial pendorong terbesar dalam dinamika kampanye politik di seluruh Indonesia. Kita lihat dari sumber Kompasiana, 153 juta dari 167 pengguna media sosial media di Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Didapatkan korelasi, jadi semuanya dari semua DPT pengguna itu mengkonsumsi internet. Jadi bisa disimpulkan bahwa 54% pemilih itu menggunakan dan mengkonsumsi internet. Next. Kita bisa melihat bahwa apa sih alasan mereka mengkonsumsi internet dalam perspektif politik.
kita lihat bahwa sosial media itu mempunyai efektivitas yang paling tinggi sebagai media kampanye di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Kita lihat dari sumber Antara News, kampanye sosial media yang efektif dapat mempengaruhi Gen Z. Pertama itu adalah yang paling besar itu didominasi oleh interaksi dengan audiens, kualitas konten dengan 30%. Yang kedua itu adalah interaksi dengan audiens. Yang ketiga, keempat itu sama, itu segmentasi audiens, frekuensi postingan, ada analisis data, yang terakhir adalah inovasi dan kreatif. Next. Menurut data dari Diskominfotik NTB, 50% penduduk NTB merupakan pengguna aktif media sosial. Jadi kita bisa melihat bahwa dari 50% ini, porsi paling besar itu adalah digunakan oleh generasi muda, yang 54% itu akan memilih untuk pilkada tahun 2024. Next. Kuatnya media sosial ini mempengaruhi persepsi publik. Jadi media, kita melihat bahwa relasi antara media sosial dengan generasi muda ini begitu kuat. Karena apa? Karena generasi muda itu dapat saja mempengaruhi persepsi publik. Kita lihat sebesar 46% itu pengaruh persepsi publik itu didominasi oleh sosial media. Bayangkan kuatnya sosial media ditambah dengan generasi muda yang akan segera memilih untuk pilkada tahun 2024, itu benar-benar begitu besar. Jadi itulah kombinasi yang kuat dan kombinasi yang besar untuk gimana para calon-calon politik itu menggunakan sosial media untuk menggait suaranya untuk bisa memilih. Karena apa? Sasarannya itulah anak muda. Kenapa lagi? Karena anak muda, generasi muda memegang 54% suara. Next. Kita bisa melihat bahwa tingkat pemahaman anak muda terkait politik itu benar-benar begitu tinggi. Dari survei oleh Kata Data Insight Center, sampelnya adalah 1005 responden, itu adalah sebesar 80% mengikuti pemberitaan politik. Ini begitu besar kan, karena kita melihat tadi ada data bahwa hampir 83% itu porsinya digunakan untuk berita, hiburan, dan juga untuk bagian rekreasi. Ini ada 80,1% itu mengikuti pemberitaan dan 59% tertarik dengan politik. Dari data ini mungkin kita bisa melihat bahwa ternyata generasi muda itu benar-benar paham dan sangat-sangat aware dengan politik. Tapi yang menjadi problem adalah bukan di sini, tapi di sini. Ya, di sini. Artikel Kompas yang berjudul Anak Muda, Politik dan Kesenjangan Demokrasi oleh Rahma Sugiyarti itu adalah dari 150 anak muda yang disurvei, ada 88% adalah pembaca pasif. Ingat, 88% adalah pembaca pasif. Yang hanya 11,3% yang membagikan informasi politik, dan dipecah lagi dari 11,3% itu hanya ada 90% itu tidak pernah mengubah informasi. Jadi mereka hanya men-share informasi yang mereka peroleh tanpa mereka baca atau tanpa mereka coba untuk kritis, tanpa mereka coba untuk mengganti isi konten tersebut jika konten itu salah. Mereka hanya membagikan setiap konten yang mereka terima. Yang kedua itu adalah yang 47% itu sangat sering, yang 4%-nya itu adalah sering. Ini menjadi ironi ya. Dari ini kita bisa melihat bahwa partisipasi politik anak muda itu hanya sebatas mereka menganggap konten-konten politik itu adalah sebagai media budaya. Mereka menganggap bahwa setiap konten politik itu yang ada itu hanya dijadikan sebagai konten entertain yang menghibur mereka, yang menjadi bagian refresher, bukan untuk mengkritisi setiap konten politik yang ada. Itu masalahnya. Kebanyakan anak muda itu hanya melihat konten politik itu sebagai bagian dari entertain. Padahal konten politik itu adalah sebuah konten yang harusnya bukan hanya ditonton, tapi dikritisi setiap isi yang ada. Next. Persentase ini juga cukup ironi gitu kalau kita ngebahas soal pendidikan gitu. Gini, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa pendidikan di NTB, khususnya pendidikan politik itu begitu baik, jika data ini bahwa persentase anak di NTB yang hanya tamat SMP sebesar 17,8% pada tahun ajaran 2018-2019 menurut data UNFPA Indonesia. Bayangin, nggak usah kita berbicara soal pendidikan politik,
Di NTB saja yang masih hanya tamat SMP sebesar 17%. Tentu ini porsi yang besar gitu. Dan mereka nantinya akan memilih untuk pilkada tahun 2024. Bayangin mereka memilih dengan tidak punya pengetahuan soal pendidikan politik. Tentu itu sangat-sangat ironi ya, karena kalau kita berbicara soal demokrasi itu adalah mengisyaratkan pergantian kekuasaan yang begitu cepat gitu. Pergantian kekuasaan begitu cepat gitu. Sehingga diharapkan para pemilih itu memilih dengan kemampuan rasional dan logika yang baik untuk memilih para calon-calon politik yang dia mau. Tapi dengan tadi yang data dari artikel Kompas dan data dari hanya tamatan SMP yang nantinya akan memilih untuk pilkada 2024, tentu ini cukup sangat-sangat ironi ya, karena kita bisa melihat bahwa nantinya para pemilih hanya memilih dengan sikap-sikap yang irasional, bukan yang rasional. Itu juga dengan senada. Itu juga senada dengan salah satu narasumber kami. Beliau merupakan mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia daerah, khususnya di daerah NTB, yaitu Pak Sukirman. Oke, silakan. Pesta demokrasi yang saya pikir anak muda meski ikut ambil bagian, karena berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa lebih dari 50% pemilih kita hari ini itu adalah para generasi muda Gen Z, yang tentu mereka sangat menentukan siapa yang akan terpilih nanti memimpin kita ya, di daerah ini. Maka tentu saja disinilah betapa pentingnya peran media, saya kira, untuk menyadarkan generasi muda akan pentingnya pendidikan ini, untuk mereka bisa lebih memahami seperti apa sih aturan main pemilu, bagaimana mereka mencoblos, siapa yang kemudian layak dipilih. Informasi ini kan relatif belum banyak berserima. Saya tidak tahu apakah kemudian ada generasi muda care atau tidak terhadap pilkada hari ini, atau hanya di tataran para elit saja. Nah, maka tentu disinilah peran media, media massa, baik media cetak elektronik, media siber, media baru, termasuk media sosial begitu. Sama-sama kawal pesta demokrasi ini, sehingga diharapkan nanti semakin banyak orang yang sadar betapa pentingnya pemilihan ini untuk ikut memilih apapun dipilih. Tentu di sini memilih ya. Jadi kita harapkan yang mereka pilih adalah benar-benar bukan karena melihat sisi lebih kepada DP dan ya kualitas dari para kontestan yang nanti akan memilih. Nah, ini pentingnya media massa untuk ikut mengambil peran bagaimana menyampaikan informasi yang memadai, lebih memadai, agar generasi muda kita lebih mengerti dan paham bagaimana aturan pilkada ini, pemilu ini, agar mereka benar-benar mendapatkan informasi yang cukup, akan melihat figur. Setiap anak muda juga punya foto-foto yang ditolakkan. Nah, tentu yang kita harapkan adalah siapapun nanti pilihan mereka, paling tidak bagaimana meningkatkan kesadaran mereka dari pemilih rasional menjadi pemilih yang rasional. Tentu sangat ironi ya kalau kita melihat bahwa anak muda adalah cenderung untuk digaungkan sebagai arah perubahan politik. Tapi dari data yang kami kumpulkan bahwa anak muda nggak begitu istimewa banget. Media sosial yang masif untuk kampanye politik, para calon politik cukup efektif. Namun anak muda tidak memahami politik dengan begitu baik. Alhasil, konten politik untuk mempromosikan calon makin besar, tapi sasarannya itu anak muda nggak begitu paham soal politik.
efek ini hanya akan dimanfaatkan oleh para pemenang atau para kandidat-kandidat politik untuk menggait suara kalian-kalian yang nggak paham politik. Tentu ini miris ya bagi demokrasi, karena demokrasi mensyaratkan pergantian kekuasaan yang begitu cepat. Namun dengan data ini kita tahu bahwa sebenarnya anak muda tidak siap untuk menjadi tonggak perubahan itu. Solusinya harusnya negara hadir untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Negara tidak boleh gini, sebagai negara demokrasi, negara wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih agar dia paham dan mengerti kepada siapa suaranya diberikan. Dengan begitu, proses pemilihan politik dapat berkualitas. Itu solusinya. Sekian dan terima kasih. Tapi kamu tahu gak kenapa negara membiarkan kayak gini? Tahu kenapa? Tahu? Biar suaramu bisa dibeli sama bansos.